Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jadi, untuk video ini akan lebih menjelaskan mengenai basic features of DNA replication in vivo. Seperti sudah ditunjukkan pada video sebelumnya bahwa ini sifatnya semi-konservatif. Artinya, apa sih semi-konservatif? Jadi, setiap strand ini berperan sebagai template. Jadi, masing-masing template dalam double-stranded DNA ini akan direplikasikan. Dan basanya yang nanti direplikasikan akan berupa komplemennya. Dan masing-masing strand ini nanti menjadi parental helix yang bersifat conserve atau tidak ada perubahan. Jadi semi-konservatif ini berbeda dengan konservatif atau dispersif. Ini sebelumnya sebuah hipotesis ya, yang dijelaskan bagaimana proses replikasi pada DNA. Jadi konservatif, gambarnya bisa dilihat seperti ini, dan bukti ilmiahnya itu sangat jelas pada eksperimen yang dilakukan oleh Michelson dan Stahl, di mana pada E. coli yang pertama itu ditumbuhkan dalam media yang mengandung isotop non-radioaktif 15N. Isotop non-radioaktif 15N ini sifatnya berat ya. Jadi kalau misalnya DNA kan terdiri dari basa nitrogen. Kalau dia mengandung nitrogen yang mengandung isotop ini, maka beratnya akan melebihi dari DNA yang mengandung nitrogen 14N yang ini. Jadi setelah ditumpukan selama dalam beberapa waktu yang cukup lama dalam medium ini, kemudian dalam proses replikasi lalu diganti medianya menjadi mengandung 14N, maka ketika DNA diekstraksi akan terlihat bahwa DNA parentalnya menjadi lebih berat dibanding DNA turunannya. Nah, bisa dilihat dari sini ketika generasi pertama progeninya itu sifatnya hibrid dan beratnya itu menggunakan CSCL density gradient centrifugation. Ini menunjukkan bahwa dia ada di tengah-tengah beratnya di antara parental dan kontrol. Dan setelah dilanjutkan ke generasi berikutnya, terbukti bahwa model semi-konservatif inilah yang dapat sesuai dengan hasil eksperimen tersebut. Kemudian, ini pengenalan origin of replication atau ORI pada E. coli. Jadi, ketika terjadinya replikasi karena bentuk materi DNA di dalam E. coli ini adalah sirkular, berbeda halnya dengan eukariot. Eukariot itu bentuknya tidak sirkular ya, material genomnya, tapi di dalam prokariot bentuknya adalah sirkular, sehingga mulainya replikasi ini adalah pada titik ORI tersebut yang urutannya sekitar 245 base pair panjangnya, dan nanti sistem replikasinya akan juga berupa sirkular seperti pada gambar berikut. Bisa dilihat, ini adalah visualisasi replication pada E. coli, dan ini artinya bentuknya berupa bidireksional. Jadi bidireksional ini ada yang ke arah 5 ke 3, ada yang dari 3 ke 5. Sehingga nanti terbentuk replication fork seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya. Replication fork ini artinya karena ada dua arah, 5'N to 3'N, maka akan ada dua strand, yang pertama leading strand dan yang satunya lagi lagging strand. Slide ini menunjukkan key points dari yang sudah dijelaskan sebelumnya dan menekankan bahwa replikasi DNA terjadi dengan mekanisme semi-konservatif, tadi yang sudah ada pembuktiannya. Lalu ikatan hidrogennya juga saling komplement.
antara purin dan pirimidin, dan replikasinya diinisiasi pada daerah yang unik yang disebut dengan origin of replication, serta arah replikasinya berupa bidireksional. Kita masuk ke DNA replikasi pada prokariot. Jadi ini sebenarnya hanya mengulang video yang tadi sudah dilihat pada video sebelumnya. Namun kita akan coba menjelaskan satu persatu enzim yang berperan dalam proses ini. Enzim yang berperan dalam replikasi DNA, yang pertama ini DNA polimerase 1. Jadi dalam slide ini ditekankan arah perpanjangan atau aktivitas elongasi yang dilakukan oleh DNA polimerase 1 ini akan selalu dari arah 5'N to 3'N. 5'N ini di sini bisa dilihat adanya gugus fosfat ya, dan 3'N ini adanya gugus hidroksil. Jadi misalnya kalau ada prekursor berupa DTTP itu dari nukleotida ya berupa timin, maka ketika mendekati mendekati gugus 3'N ini yang tadinya trifosfat akan dilepaskan di fosfatnya sehingga menjadi monofosfat dan begitu seterusnya. Dan ini adalah tadi sudah dijelaskan bahwa originnya berasal dari ori dan arahnya adalah bidireksional. Lalu penjelasannya bagaimana kalau misalnya DNA polimerase itu kan tadi sudah ditunjukkan arahnya selalu dari 5'N to 3'N. Nah, kalau misalnya bidireksional bagaimana untuk memperpanjang tadi yang dari primer untuk menjadi DNA utuh kalau misalnya arah perpanjangannya itu sebaliknya dari 3'N to 5'N. Nah, itu pertanyaan. Baik, kita lanjut dari DNA polimerase. Ternyata saat replikasi DNA pada E. coli itu ada juga enzim lainnya atau protein lainnya yang dikenal dengan protein DNA-A. Protein DNA-A yang akan membentuk kompleks. Kemudian protein DNA-B tadi dalam video disebutkannya sebagai DNA helikase, enzim helikase, dan DNA C protein. Masing-masing mempunyai fungsinya. Jadi ini adalah pre-priming pada sisi origin of replication di E. coli. Jadi pertama-tama ori ini akan didekati oleh DNA A, DNA B, dan DNA C. Terutama DNA helikase ini yang akan membuka atau unzip dari double stranded sehingga terbentuk replication fork. Selanjutnya, seperti di video juga kalian sudah lihat adanya RNA primers. Jadi karena dalam proses replikasi ini DNA polimerase tidak dapat memperpanjang atau mengelongasi DNA apabila sebelumnya belum ada basa nitrogen di posisi yang perlu diperpanjang tersebut. Makanya ada RNA primer, itu dibantu oleh pemasangannya menggunakan enzim yang namanya DNA primase. Jadi tadi sudah ada DNA A, DNA B, DNA C atau DNA helikase. Ini memperkenalkan DNA primase. Kemudian tadi juga sudah ada DNA polimerase. Mari kita lanjut. Baik, bisa dilanjutkan ke enzim berikutnya, tapi ini masih DNA polimerase 1 sebenarnya ya, tetapi menekankan aktivitas dari DNA polimerase ini, bahwa dia memiliki aktivitas sebagai polimerase maupun sebagai eksonuklease yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk aktivitas polimerase ini, sebagaimana sudah ditekankan di slide sebelumnya, bahwa arahnya harus selalu 5'N to 3'N. Artinya dari gugus fosfat ke gugus hidroksil. Karena dia hanya bisa menyatukan atau mengikatkan ikatan fosfodiester antara trifosfat, antara gugus yang fosfat dengan gugus hidroksil. Yang tadinya prekursornya berupa
trifosfat, kemudian melepaskan difosfat menjadi monofosfat dan terjadilah ikatan fosfodiester antara satu monomer nukleotida dengan monomer nukleotida berikutnya. Tapi DNA polimerase DNA polimerase 1 ini juga memiliki aktivitas eksonuklease. Eksonuklease artinya nuklease memotong nukleat, tapi dari arah luar, ekso. Kalau dari arah dalam, itu nanti ada enzim jenis lain, namanya endonuklease. Kalau ini eksonuklease, dari arah 5'N to 3'N, dan juga dari arah 3'N to 5'N. Tapi di sini artinya ditunjukkan bahwa kalau misalnya ada pemasangan yang tidak tepat, contohnya ini ya, guanin yang harusnya berikatan dengan sitosin, ini malah berikatan dengan timin. Artinya pasangan basa yang tidak tepat. Dan ini bisa dikoreksi oleh DNA polimerase 1. Ini secara singkatnya jadi seperti ini. Yang pertama, adanya pembentukan RNA primer, sintesis RNA primer oleh satu DNA primase. Kemudian, step kedua dari replikasi DNA adalah perpanjangan dari 5/3 RNA primer ini oleh DNA polimerase 3. Nah, nanti di DNA polimerase 3 ini kemudian akan bertemu di tengah-tengah ada lagi RNA primer. Nanti setelah pertemuan ini akan adanya pembuangan atau removal dari RNA primer ini oleh DNA polimerase 1 karena dia mempunyai aktivitas eksonuklease. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Dan akhirnya pertemuan antara ujung dengan ujung ini akan diikat oleh enzim yang namanya DNA ligase. Jadi semuanya ini sudah, nama-nama enzimnya sudah disebutkan dalam video video yang pertama. Saya hanya menekankan di sini dan mengulang bahwa dalam proses replikasi DNA, pertama-tama ada enzim yang berperan, DNA primase untuk membuat primer. Kemudian primer ini akan diperpanjang oleh DNA polimerase 3. Nanti primer yang sudah ada akan dibuang dan akan disintesis kembali oleh DNA polimerase 1 yang mempunyai aktivitas eksonuklease dan aktivitas polimerase. Nanti yang menghubungkan antara satu fragmen Okazaki tadi ya, ada di video saya sebutkan di awal di sini, ada fragmen Okazaki 1 dengan fragmen Okazaki lainnya, itu akan dihubungkan dengan enzim DNA ligase. Artinya penjelasan ini bahwa replikasi DNA ini terjadi dalam lagging strand, bukan leading strand. Kalau leading strand, karena arahnya sudah 5/3 dari template-nya, jadi template-nya 3/5, arah aktivitas polimerase dari DNA polimerase 3 pada leading strand itu sudah jelas dari 5/3, maka tidak ada masalah, tidak perlu membuat dulu Okazaki fragment seperti dalam penjelasan di slide ini. DNA helikase tadi juga sudah dijelaskan di awal, ini adalah masuk dalam proses pre-priming, jadi proses di awal di sisi origin of replication. DNA helikase juga namanya protein DNA B. Dia akan unzip atau unbinding dari DNA yang double helix supaya bisa lebih mudah untuk direplikasi. Kemudian karena terbayang ya yang namanya DNA nanti kalau misalnya sudah di-unbind akan tampak kusut atau akan terbentuk hairpin structure. Jadi nanti kalau misalnya ada adenin posisinya di yang adenin dengan timin yang posisinya jauh tapi bukan komplement, nanti bisa saling komplement meskipun dalam satu strand yang sama. Nah itu makanya di sini kelihatan
adanya kemungkinan terbentuknya hairpin ini gitu. Misalnya adenin ketemu timin yang satu strand juga, atau sitosin ketemu guanin yang dalam satu strand juga. Jadi perlu diluruskan supaya DNA polimerase bisa bekerja dengan baik ya untuk memperpanjang tadi untuk melakukan aktivitas polimerasenya, maka akan ada SSB monomers membentuk single strand DNA binding protein atau protein SSB. Nah, jadi nanti tadi kan sudah dijelaskan ada protein SSB untuk meluruskan kemungkinan terjadinya struktur hairpin pada satu strand yang sama. Nanti ada juga kemungkinan terbentuknya supercoiling. Dan supercoiling ini juga perlu diatasi supaya DNA polimerase 3 ini untuk memperpanjang atau mereplikasi DNA template supaya tidak kesulitan, maka diperlukan enzim berikutnya yang mengatasi positif supercoil ini. Untuk mengatasi hal tersebut dapat diatasi oleh dua enzim. Yang pertama DNA topoisomerase 1. Dia memotong pada single strand di DNA, sedangkan DNA topoisomerase 2 itu bisa memotong pada double stranded DNA. Jadi bisa dilihat di sini dari yang tadinya di sini di belakang ya, posisinya positif gitu, kemudian dipotong lalu jadi dua-duanya negatif supercoil. Lalu bagaimana aktivitas DNA polimerase ini bisa berjalan? Dia membutuhkan beberapa kondisi ya. Yang pertama tentunya tadi perlunya adanya primer DNA dengan ujung 3' OH yang bebas supaya dia bisa mempolimerase. Makanya tadi ketika adanya replikasi itu perlu adanya RNA primer dulu. Lalu yang kedua tentunya mesti ada template, karena kalau tanpa template DNA maka DNA polimerase juga tidak tahu bagaimana memasangkan monomer-monomer DNA tersebut. Dan yang ketiga diperlukan DNTPase. DNTPase itu adalah monomer dari DNA nukleotide trifosfat yang nanti kalau misalnya bergabung menjadi nukleotide monofosfat. Dan diperlukan kofaktor Mg2+. Kebutuhan inilah nanti yang bisa dicontoh oleh peneliti sehingga dihasilkan yang namanya proses polimerase chain reaction, yaitu proses yang sama dengan replikasi DNA namun tidak terjadi secara in vivo tetapi dilakukan secara in vitro dengan menyediakan semua bahan yang dibutuhkan ini. Ini adalah struktur protein dari polimerase. Ini FAG-T7 ya. FAG-T7 polimerase seperti ini. Kemudian ini DNA polimerase 3 yang tadi fungsinya untuk memperpanjang DNA pada saat proses replikasi. Ini strukturnya. Jadi masing-masing memiliki pasangannya ya, atau bentuknya berupa dimer. Dan aktivitas DNA ini terdiri dari eksonuklease dan polimerase seperti sudah dijelaskan di slide sebelumnya, maka dia juga bisa berperan sebagai proofreader atau proofreading untuk membetulkan mismatch yang apabila sewaktu-waktu ditemukan saat terjadinya DNA polimerase. Kalau misalnya C kemudian dipasangkannya dengan A, maka dengan eksonuklease ini akan dibuang lalu diganti dengan guanin. Ya, ini sebenarnya gambar yang sudah ditunjukkan di video sebelumnya. Terjadinya replication fork itu ada dua strand. Yang pertama leading strand dan yang kedua lagging strand. Leading strand ini cukup sederhana karena arahnya sesuai dari 5'N to 3'N untuk DNA polimerase 3 memperpanjang RNA primer yang dibentuk di sini supaya terus memanjang ke arah 3'N ya. Nah, kemudian
di lagging strand karena perpanjangannya ini terpaksa 3' to 5' yang tentunya tidak mungkin untuk aktivitas DNA polimerase 3, maka dibentuklah beberapa RNA primer. Nanti dari RNA primer ini diperpanjang ke arah 3' oleh DNA polimerase 3. RNA primernya ini nanti di-remove, kemudian digantikan menjadi DNA itu oleh DNA polimerase 1. Nah, perpanjangan antara primer 1 untuk mendekati primer berikutnya oleh DNA polimerase 3 ini terbentuklah yang namanya fragmen Okazaki. Nanti di akhir fragmen Okazaki yang satu dengan fragmen Okazaki yang lainnya akan dihubungkan oleh enzim yang namanya enzim ligase. Ini kembali di awal, jadi untuk unzip double-stranded DNA dan untuk mencegah supercoiling di depan, maka dibutuhkan beberapa enzim yang berperan, yaitu topoisomerase 1, kemudian single-strand DNA binding atau SSB protein, perlu juga DNA helikase dan kompleks DNA B, DNA C, juga ada DNA A ya. Dan satu set ini namanya ribosome. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Kalau belum jelas, silahkan dilihat lagi video rekaman yang pertama, kemudian dilihat lagi di slide-slide sebelumnya. Jadi ini adalah key point-nya bahwa sintesis pada leading strand ' continuous karena sudah sesuai arahnya 5' to 3' karena ujungnya adalah berupa 3' hydroxide ya. Sedangkan lagging strand itu sifatnya discontinuous sehingga membutuhkan bantuan Okazaki fragment yang nanti dihubungkan satu Okazaki fragment dan fragment lainnya dengan bantuan DNA ligase. Ini hanya melihat lagi dengan lebih detail lagi atau lebih dekat lagi untuk E. coli ribosome yang terdiri dari enzim-enzim yang tadi sudah disebutkan di sebelumnya. Jadi di sini key points-nya adalah bahwa replikasi DNA berupa kompleks membutuhkan partisipasi dari sejumlah besar protein. Dan sintesis ini bentuknya continuous kalau arahnya 5' to 3' dan discontinuous kalau arahnya 3' to 5'. Kemudian rantai DNA-nya diinisiasi oleh RNA primer yang pendek yang disintesis oleh DNA primase. Kemudian sintesisnya dikatalisis oleh enzim yang namanya DNA polimerase. Dan semua DNA polimerase ini membutuhkan urutan primer yang nanti akan diperpanjang dan membutuhkan template juga dan nanti akan dikopikan templatenya. Dan semua DNA polimerase ini membutuhkan 3' pada gugus OH yang bebas supaya dapat diperpanjang. Dan kebutuhan ini adalah absolut ya, harus ada. Jadi arahnya memang selalu 5' to 3'. Aktivitas exonuklease 3' to 5' ini bisa menjadi proofreader untuk memperbaiki kalau ditemukan adanya mismatch saat terjadinya pengkopian dari template DNA oleh DNA polimerase. Key point terakhir bahwa enzim-enzim serta protein yang berikatan dengan DNA yang terlibat dalam proses replikasi ini akan berkumpul atau bergabung bersama dalam suatu kompleks yang namanya replisome di setiap replication fork yang terbentuk. Nanti akan bergerak bersama-sama sebagaimana fork ya atau garpu dan moves along di DNA parentalnya begitu. Sekian ya sampai replikasi, mudah-mudahan dapat dipahami.
Nanti yang berikutnya untuk transkripsi itu akan lebih pendek. Kita akhiri dulu sampai replikasi. Terima kasih.